yang hari ini juga hadir bersama kita. Yang saya hormati pula Pak Dede dan anggota yang hadir pada kesempatan ini. Periode 2017-2023 ya. Juga di tempat pertama saya mengunjungi kami di Kecamatan Tanah Baru. Untuk yang pertama, ini kunjungan pada satu terkait dengan pendirian SMP Negeri Saati Kaikini 2024, ya, itu menghadiri acara hari ulang tahun desa karena desa itu adalah informasi publik. Jadi kita bisa satu sebelumnya itu. Jadi ini saya ada baca ini sebagai dasar. Pengalaman kami di desa sama kurang lebih 2 tahun. Saya bisa omong khusus tentang desa kami, desa ada hubungan. Bosan ya, rasa kecurigaannya terlalu tinggi sekali. Kalau kecurigaan terlalu tinggi sekali, inspektorat mesti punya data dan di saat pemeriksaan setelah harus berbangga di Kecamatan Tamawi ada 2 desa ya selama kunjungan kami dari 2017-2023. Para kepala desa, pejabat kepala desa, Romo yang saya hormati, di kelompok apa kan? Pemerhati? Masyarakat pemerhati desa, MPD, yang juga saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat buat kita semua. Tentu sebagai insan yang beriman, saya mengajak kita sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur Tuhan begitu baik mempertemukan kita di tempat ini. Kado yang mestinya kita bawa dalam kita hidup ini, Natal dan tahun baru ini adalah cinta dan harapan. Untuk cinta ini yang kita hadir di sini dan duduk menjadi sebuah harapan baru dari proses hari. Itu pentingnya Natal dan tahun baru, bukan ucapan DBA yang semua dan semua desa dan harapan Tanah Baru ke depan. Itulah proses kita diskusi hari ini. Secara baik apa yang disampaikan oleh Romo selaku masyarakat pemerhati desa bersama seluruh anggotanya, Bapak Ibu kepala desa, pejabat kepala desa dan masyarakat, saya mempunyai satu kesimpulan bahwa kita punya kepentingan yang sama, baik Romo di dalam kelompoknya termasuk kita di pemerintah desa punya kepentingan yang sama, bahwa semua desa yang ada di Tanah Baru ini harus dari waktu ke waktu bergerak menuju yang lebih baik. Tapi kepentingan sama. Kepala desa pun melaksanakan, pejabat kepala desa juga melaksanakan tugas untuk memajukan daerah ini. Romo pun sebagai masyarakat punya kepedulian yang begitu tinggi untuk supaya daerah ini maju. Jadi dari sisi kepentingan sebenarnya sama. Yang kedua saya melihat sama adalah dari sisi tujuan. Romo dengan Bapak Ibu sekalian penyelenggara pemerintah desa dan kecamatan mempunyai tujuan yang sama, bahwa akuntabilitas itu menjadi penting. Yang membedakan diskusi hari ini adalah soal cara. Cara ini yang belum klik betul. Nah, ini yang perlu kita cari. Cara mana yang baik supaya 3 kepentingannya dijalan. Ada kepentingan, ada tujuan, ada cara. Kalau 3 ini jalan, maka majulah di sini. Bahwa lalu kalau misalnya rusak tidak apa-apa, tapi cara berpikirnya sudah sama. Kalau caranya ini, maka Bapak Ibu kepala desa, pejabat kepala desa juga hindari anti kritik. Itu Bapak Ibu ikut saya ini kalau habis membacakan sesuatu 35 orang hampir tanya, tenang,
tidak juga meresponnya. Kita pemimpin, tidak ada pemimpin itu hidup enak. Pemimpin itu sampah. Hari ini kau kerja baik apapun, tetap saja kurang, apalagi kurang. Kenapa demikian? Karena ekspektasi masyarakat itu sudah terlalu tinggi, melampaui sumber daya pemerintah hari ini. Maka pemerintah harus memberikan layanan yang namanya bukan sesuai harapan, tapi harus melampaui harapan. Jadi pada saat engkau tidak melampaui harapan, disitulah ada pertanyaan, disitulah ada suatu pertanyaan, ada perbedaan. Tetapi bagaimana cara kita merampungkan ini menjadi suatu sintesa yang luar biasa? Ini ada tesis, ada antitesis, itu buat sintesa. Ya, jadi kita penyelenggara pemerintah memang seperti itu. Kalau Bapak Ibu perhatikan kami di DPR ini ya, Pak PJ sebaik tapi tolong, itu menurut saya biasa. Tapi kalau Bapak Ibu PJ merasa ada satu defense, tidak boleh. Kita penyelenggara pemerintah harus siap. Di lain sisi bahwa mereka ini punya panggilan secara khusus, itu ada suatu panggilan iman yang luar biasa untuk menyelamatkan banyak orang ini. Karena roh mereka melihat bahwa mereka harus berdiri, mereka harus menjadi nabi di sini. Bahwa di mana-mana juga sama. Bahwa orang punya panggilan iman, panggilan nurani untuk berdiri menyampaikan sesuatu yang benar. Jadi Bapak Ibu jangan terlalu anti kritik, dia santai-santai saja. Yang mau meminta itu pengawasan bukan pemeriksaan. Beda antara pengawasan dan pemeriksaan. Yang beliau minta itu pengawasan. Iya, pengawasan itu kan banyak. Ada pengawasan fungsional, ada pengawasan teknis, ada pengawasan masyarakat, ada pengawasan legislasi, ada pengawasan internal, ada pengawasan eksternal. Itulah pengawasan, bukan pemeriksaan. Kalau pemeriksaan, Romo tidak punya otoritas sampai memeriksa. Kalau periksa polisi tidak bisa periksa. Kalau menyatakan itu temuan, setelah inspektor menyatakan ada temuan, BPK memeriksa menyatakan temuan. Jadi yang Romo maksudkan adalah memeriksa, tapi BPJP cara berpikir jauh, mau masuk APBD lihat instansi begitu. Pak Inspektorat nanti ada satu materi khusus semuanya. Apa itu pengawasan, apa itu pemeriksaan. Di dalam pemeriksaan ada pengawasan. Tetapi yang punya otorisasi untuk pemeriksaan adalah Inspektorat ataukah BPK atau BPKP. Yang mau siapa? Atau pemeriksaan. Yuk jangan lihat di semua. Bapak Ibu tahu tidak? LHP BPK pada saat sebelum menyerahkan ke DPR 30 hari itu rahasia. Tetapi pada saat saya menyerahkan ke DPR baca itu tidak rahasia lagi, itu mau di mana? Ini prinsip-prinsip penyelenggara pemerintah. Jadi Pak Kepala Desa 2017-2023, saya punya kepentingan di sini, kepentingan. Kalau ini tidak dibangun cara berpikir sama, nanti begini terus. Ini panggilan iman yang begitu kuat. Jadi itu ingat ya, yang Romo minta ini pengawasan bukan pemeriksaan. Mereka bilang kopi APBD apa susahnya? Kalau kamu mulai tidak beri APBD, orang mulai bercuriga, ada apa ini? Lu APBD Kabupaten Sika saja kita pidato umum, usah pidato umum. Ini semua ini DPR kita kasih, DPR itu kasih lagi, DPR sosialisasi lagi. APBD banyak tanya. Berdasarkan perda APBD mereka akan turun sosialisasi ini tahun 2025. Di Lela bangun apa, di Dita bangun apa, di Alok bangun apa. Tidak ada yang rahasia. Jadi saya harap para PJ kepala desa mengertinya. LKPJ Bupati itu juga terbuka, laporan keterangan pertanggungjawaban terbuka. Siapa saja boleh baca. Yang laporan keuangan itu
ada rahasia. Tetapi sebelum disampaikan ke DPRD tidak boleh lebih satu orang bahkan. Hanya saya dan SP. Itu saja kami berdua sekian dengan sekda. Yang lain dari itu tidak. Karena itu yang namanya keterbukaan informasi publik yang sifatnya terbatas. Tetapi kalau saya ini bawa ini pidato di DPR, Bapak mereka ini mengatasnamai masyarakat, ini tidak ada rahasia di situ. Maka LHP BPK dia kan ada taruh di sini biar kawan datang pegang. Makanya ada pekerjaan jalan di ini tidak. Karena itu pengawasan masyarakat. Saya harap dengan jawaban saya ini cukup sudah kita ya. Bangunlah sinergi di sini. Kecamatan Kowe Motor. Konsepsi ini harus dibawa. Beda antara pengawasan dan pemeriksaan. Romo tahu bahwa yang memeriksa itu Romo tidak punya wewenang. Romo tahu. Ini kepolisian. Mau menyatakan orang jadi tersangka, pemeriksaan meminta ini. Kejaksaan pun minta inspektor polisi BPK atau BPKP. Jangan paham ya. Ya sudahlah, kalau sudah pun sudah selesai sudah. Besok bangun diskusi panggil Romo, saya kasih tahu beda susah sekali. Remi, kenapa fotokopi sampai 3 bulan? Padahal Romo minta sederhana, hanya PBD fotokopi. Kok persoalannya kalau tidak hanya kasih itu kan saya tidak datang hari ini. Tapi memang saya punya kepentingan ini kalau ada persepsi beda terus dia tidak maju kamu di sini. Kamu di sini orang sebentar desa lain ada maju, nanti kamu hanya mempersoalkan ini barang-barang begini. Para mohon hanya PBD main saya lihat. Romo juga mana pergi bisa pergi apa segala macam wah. Oh my God, jatuhnya. Romo juga bukan melakukan pemeriksaan. Itu yang namanya pengawasan pasif. Pengawasan masyarakat itu sifatnya pengawasan pasif. Bapak Ibu DPR yang ada ini duduk itu tidak bisa kwitansi. Nah, itu sudah namanya pemeriksaan. Tapi kalau dengan pengawasan hasil pantauan kami proyek ini tidak sesuai, buruk, jelek, misalnya, itu yang namanya pengawasan. Jadi saya angkat mereka. Dulu saya sedang evaluasi, ada yang mau saya ganti balik kerjaan tidak ada itu. Saya perintahkan pajak-pajak tidak pernah bersama. Pak Des, cepat. Saya evaluasi berapa kali mereka. Mana diri yang termasuk dari kubingan itu saya percaya. Tuh mau bangun jalan posisi tidak pajak 100%, saya lebih kali.